Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahila Tunila. Bersama teman-teman, kali ini akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Kapasitas Empati Konselor. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dahulu atas perhatian yang diberikan oleh Bapak dosen, Bapak Muhammad Asror, MPD, dosen pengampu mata kuliah pengembangan pribadi konselor, untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh rekan kita kami, yaitu Windy Erna Agustin. Windy Erna Agustin sebagai pemateri pertama. Yang pertama adalah pengertian empati. Empati merupakan kemampuan individu untuk memahami perasaan orang lain, baik komunikasi secara verbal, dukungan emosional, dan pemahaman perilaku serta emosi seseorang. Berempati tidak hanya dilakukan dalam bentuk memahami seseorang, melainkan dinyatakan secara verbal dan dalam bentuk tingkah laku atau perilaku. Terdapat 3 ciri dalam berempati. Yang pertama adalah dengarkan seksama apa yang diceritakan orang lain, kemudian pahami bagaimana perasaannya dan apa yang terjadi pada dirinya. Kiat mendengarkan orang lain terlihat mudah untuk dilakukan, namun mendengarkan merupakan sesuatu yang sulit untuk diimplementasikan. Orang yang mendengarkan seksama akan menunjukkan suatu penghargaan kepada orang lain. Kedua, susunan kata-kata yang sesuai untuk menggambarkan perasaan dan situasi orang tersebut. Perhatikan setiap kata yang diucapkan oleh orang lain. Hal tersebut akan meminimalisir ungkapan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Dan yang ketiga adalah gunakan susunan kata-kata untuk mengenai orang lain dan berusaha memahami perasaan serta situasinya. Jika seseorang dapat mengenali perasaan lawan bicara, maka interaksi yang dilakukan akan lebih efektif. Empati ada 2 macam. Yang pertama adalah empati primer, yaitu suatu bentuk empati yang hanya memahami perasaan, pikiran, keinginan, dan pengalaman klien. Tujuannya agar klien terlibat pembicaraan dan terbuka. Yang kedua adalah empati tingkat tinggi, yaitu apabila pemahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Jadi kejujuran konselor tersebut membuat klien tersentuh dan terbuka untuk mengemukakan isi yang terdalam dari lubuk hatinya berupa perasaan, pikiran, pengalaman, termasuk penderitaannya. Selanjutnya, saya Zianaili Tatmainul Qulbah sebagai pemateri kedua akan menyampaikan tentang pentingnya empati sebagai dasar kepribadian konselor. Dalam konseling, empati merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki seorang konselor. Hal ini diungkap dalam konteks peningkatan mutu empati seorang konselor adalah dengan berlatih menampakkan ekspresi-ekspresi atau isyarat-isyarat nonverbal yang membuat orang lain merasa dimengerti dan diterima. Karena kemampuan seseorang yang dapat membaca perasaan lewat pemahaman terhadap isyarat-isyarat nonverbal dari orang lain. Pemahaman seperti ini membuat hubungan antar individu terjalin dengan baik. Menurut Mahsudi, ada 2 agar konselor mampu menghadirkan rasa empati terhadap orang lain. Yang pertama, melatih empati, yaitu menuliskan perasaan positif atau negatif. Dengan menulis apa yang kita rasakan, baik itu positif maupun negatif, dapat berguna bagi orang lain yang membacanya. Ketika ada individu yang memiliki permasalahan yang sama, sehingga diharapkan sedikit membantu individu tersebut. B. Mendengarkan curhat. Semakin banyak kita mendengarkan curhatan dari orang lain, maka perasaan kita semakin kaya. Akhirnya, kita semakin mengetahui cara memahami masalah dan perasaan orang lain. C. Membayangkan kejadian pada diri kita.
Ketika kita mendengarkan curhatan dari orang lain, kita mencoba untuk membayangkan sesuatu yang sedang dialami oleh orang lain. Dengan begitu muncul emosi yang sama, baik itu positif maupun negatif, entah itu rasa marah, sedih, atau gembira, sehingga kita mengetahui cara memposisikan diri kita ke dalam posisi orang tersebut. 2. Lakukan dengan nyata bahwa kita berempati. A. Berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Ketika kita berbicara, berbuat, atau bertindak, kita harus berhati-hati menjaga perasaan orang lain dan tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. B. Mulailah dengan diri sendiri. Maksudnya di sini, jangan memerintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, padahal diri kita sendiri enggan atau malas untuk melakukannya. C. Memberikan bantuan. Dengan memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesusahan merupakan perbuatan hal yang terpuji, sehingga dapat menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk ikut memberikan bantuan juga. Dengan begitu, empati merupakan hal yang sangat penting bagi seorang konselor agar dalam proses konseling dapat berjalan dengan lancar. Konselor yang mempunyai kualitas empati yang baik akan membuat konseli merasa dimengerti, dipahami, dan ketika konseli bercerita tentang masalahnya lebih terbuka, tidak sungkan, dan konseli merasa nyaman. Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan konseli tidak terjadi kesalahan dan konseli paham serta jelas bagaimana cara menyikapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya Norma Faiza Sari sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan empati sebagai pengembangan seni konseling untuk efektivitas pelayanan konseling, yaitu fungsi konselor yang menunjukkan sikap empati yang menjadikan proses konseling berjalan secara lebih efektif. Konseling tidak ragu untuk menimpakan segala permasalahan yang dihadapi kepada konselor, karena konseling merasakan bahwa dirinya menemukan seseorang yang secara utuh merasakan apa yang sedang dihadapi olehnya dan berbagi perasaan serta permasalahan menjadi salah satu solusi yang dipikirkan oleh konseling dalam situasi seperti itu. Situasi inilah yang disebut dengan sebagai transferensi psikis. Intinya, saat konseling curhat, konselor harus mampu mendengarkan curhatannya dan harus bisa memahami bahasanya. Kemudian konselor juga harus dapat berempati, seolah-olah dia merasakan apa yang dirasakan seorang konseli. Nah, itu yang akan membuat konseli lebih nyaman untuk melakukan curhatnya kepada konselor. Kemudian, empati akurat bagi konselor. Bahasa merupakan saluran yang umum dalam berempati. Dalam berempati diperlukan kemampuan seorang konselor untuk mengidentifikasi dengan orang lain. Hal tersebut akan mudah terjadi apabila konselor menggunakan bahasa konseli. Kemudian, tanpa empati tidak mungkin ada pengertian. Memahami secara empati merupakan kemampuan seseorang untuk memahami cara pandang dan perasaan orang lain. Kemudian, empati konselor mampu memfasilitasi perubahan pada konseli. Sebaliknya, akan lebih mampu membuka diri terhadap dunia luar dengan cara yang lebih konstruktif. Selanjutnya, empati lebih dari sekedar refleksi perasaan. Empati dilaksanakan konselor dengan menggunakan keterampilan mempengaruhi atau influencing skill dengan komponen-komponennya. Keterbukaan diri atau self-disclosure, pengarahan atau directive, dan penafsiran atau interpretation. Dengan adanya komponen-komponen itu,
maka empati akan menjadi mendalam dan akurat, serta nilainya tinggi sehingga segera dapat mengubah perilaku konseling. Secara singkat, bahwa pengertian empati yang akurat bagi konselor semakin besar derajat empati konselor, maka akan semakin besar peluang yang dimiliki oleh konseling untuk dapat melangkah maju dalam konseling. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya berharap presentasi yang disampaikan oleh kelompok 3 dapat bermanfaat bagi audiens. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.